Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahri syiyam. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Man faraha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Salam ta'zim, takrim, tahiyatul Islam, puji dan syukur kita haturkan, panjatkan kepada zat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan karunia dan hidayah taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa bersama-sama bermuajahah, bermujalasah di makom yang mulia ini. Kita harus merasa bahagia atas karunia Allah yang berikan kepada kita. Ini adalah pagi yang cerah ceria ini. Allah mentakdirkan kita untuk bisa beramal lebih berjamaah, alhamdulillah, wirid bersama, dan juga sampai kita duduk bersama untuk pencerahan ilmu agama yang memang kita butuhkan. Sekalipun ada orang yang pura-pura kagak butuh dengan ilmu, padahal sebetulnya dia itu butuh. Dikarenakan memang sahnya ibadah kita dengan ilmu. Diterima atau tidaknya ibadah kita tergantung bagaimana ilmunya. Baik ilmunya tepat, aturannya, diterima ibadah kita. Kacau ilmunya, tidak tahu apa asal usul permasalahan dalam melakukan ibadah itu, tidak diterima ilmu ibadahnya. Mudah-mudahan syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Ansitah Ramadan. Kita beri judul saja bersyukur atas karunia dan rahmat Allah atas datangnya bulan Ramadan yang mulia. Kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Wajib bersyukur. Allah berfirman juga dalam surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kamu bersyukur atas segala kenikmatan, niscaya bakal aku tambah itu kenikmatan, dan andaikan kau berkufur akan nikmat, akan kusiksa dengan siksaan yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Daripada disiksa, lebih baik bersyukur supaya ditambah-tambah amal kita. Bahkan kalau melihat surah Yunus surat ke-10 ayat 58, Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, atas karunia Allah dan rahmatnya lah, fabidzalika, maka dengan rahmat dan karunia-Nya lah, falyafrahu, kalian harus merasa bahagia, harus merasa senang, diberi karunia, diberi hidayah, diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus senang sesenang-senangnya, dan harus diekspresikan kesenangan itu dengan semerengainya, dengan begitu bunga, istilah cek bahasa Sunda, senang, bahagia. Nah, di hari ini, di pagi ini, mari kita bahagiakan semerengai kita, wajah kita dengan senyuman yang indah, yang manis. Ayo, senyum sebentar. Jangan sepotong-sepotong, jangan setengah-setengah senyumnya. Kalau setengah-setengah malah stres ntar. Ya. Nah, nggak belengeh. Kunon ditutupan Pak Yudi. Supaya nggak kelihatan senyumnya. Nggak kelihatan yang di masker mah senyum apa kagak. Alhamdulillah. Ada pantun, membeli jamu campur kelapa, dicampur sekoteng enak rasanya. Selamat bertemu dengan ibu bapak. Ada ibu-ibunya? Menghilang ya. Sama ustadz yang ganteng dari Tasikmalaya. Gareng. Burung belibis beli di jalan, ayam etawa anaknya jantan. Si hidung minimalis ini wajahnya rupawan. Ya. Kalau tertawa ini siungnya kelihatan. Alhamdulillah. Syukur. Walaupun gimana pun kita senyum, kelihatan siung pun senyum ya. Bagaimana Pak? Walaupun ada siungnya, tidak bermaksud untuk menggigit. Halo? Alhamdulillah. Ada yang masih belum senyum ini, kayaknya mahal banget senyuman tuh. Bersyukur supaya kita ini nikmat kita ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus bersyukur akan datang Ramadan. Dikarenakan ada hadis Rasul, man farraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang akan datang Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka.
Senanglah kita berbahagia mau datang Ramadan. Sambutlah dengan rasa bahagia kita. Ekspresikan dengan keluarga, dengan teman kita. Alhamdulillah. Jangan malah sebaliknya mau menghadapi Ramadan cemberut kayak bingung apa gitu. Tapi enggak, jamaah Masjidul Hasanah mah alhamdulillah pada seneng-seneng kelihatannya. Seneng karena apa? Farroha di sana. Farroha itu di sana. Farroha. Seneng karena apa? Seneng apa karena mau jualan laris? Seneng apa karena bakal ada buka takjil gratis? Seneng apa karena tinjauan-tinjauan yang lain yang sifatnya duniawi bukan akhirat? Tidak sembarang seneng, Pak. Seneng karena dorongan ilmu, seneng karena dorongan iman bahwa di bulan Ramadan itu banyak padilah-padilah lipatan ganjaran ibadah yang dilipat gandakan. Itu harus seneng. Kita harus bersyukur kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azimun. Telah datang Ramadan yang mulia. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Yang Ramadan itu adalah satu bulan yang di dalam bulan itu ada satu malam. Lailatul Qadar, apabila ibadah di Lailatul Qadar itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, yang Allah sudah menjadikan saum itu sebagai saum keparduan, puasa keparduan. Wa qiyama lailihi, dan berdiri salat malamnya itu tatawuan sebagai salat sunnah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Man taqarraba fihi, barang siapa yang dekat taqarrub kepada Allah fihi, di bulan itu, bi khislatin, dengan suatu amal sekecil apapun ibadah kita, mau tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, sholat sunnah, sodakoh, senyum kepada teman kita, memberi makan kepada fakir miskin, dan sebagainya. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan di bulan Ramadan, minal khairi, dari kebaikan, kana kaman ada faridatan fi ma siwahu, maka terbukti orang itu seperti sudah melakukan keparduan di luar bulan Ramadan. Yang melakukan sunnah di bulan Ramadan, sunnah apapun, itu diberi imbalan fardu. Hebat enggak? Diem baik ya mah, ditanya teh. Hebat enggak? Jawab atuh. Hebat banget. Melakukan sunnah diganjar fardu. Seperti membaca tasbih, subhanallah, itu kan sunnah. Itu diimbal seperti imbalan fardu. Salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunat apa saja, itu diberi imbalan seperti salat fardu di luar bulan Ramadan. Salat taraweh, ganjarannya itu diganjar seperti ganjaran fardu di luar bulan Ramadan. Makanya rugi banget orang yang ketinggalan sholat sunat taraweh. Rugi banget orang yang ketinggalan tadarus Al-Quran. Rugi banget orang yang ketinggalan kajian di bulan Ramadan. Rugi banget orang yang ketinggalan beribadah di bulan Ramadan.
Sebaliknya, alangkah untungnya, berbahagialah orang-orang yang semangat beribadah di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Makanya ansitoh Ramadan kita persiapkan dari sekarang. Insya Allah saya taraweh tidak akan bakal ada yang bolos semalam pun. Insya Allah tadarus saya di bulan Ramadan akan khatam 3 khatam, 4 kali khatam, 5 kali khatam. Boro-boro. Jadi diniatkan dari sejak awal. Kenapa? Yaitu melihat apanya? Faroha. Bergembira dengan melihat apa-apa imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya Allah, sampai tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Asal jangan tidur melulu. Ada aturannya tidur juga. Makruh kalau terus-terusan seharian tidur ketika puasa terus-terusan. Dari subuh sampai maghrib tidur melulu, makruh hukumnya. Makruh itu adalah perbuatan yang kurang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang suka tidur melulu. Tidur melulu, bangun lagi, tidur lagi, tidur melulu. Aya nu kitu. Idza staiqadha ahadun, apabila bangun seseorang min naumihi dari tidurnya fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, taharraka fihi firasihi, sehingga bergerak itu ranjangnya, min janibin ila janibin, bergerak bergoyang dari samping ke samping lain, yaqulu lahu, maka berkata kepada malakun malaikat, kum barakallahu fik. Pirosnya berdoa kepada Allah, tempat tidurnya berdoa kepada Allah, disambari, diamini oleh malaikat, bangunlah, keberkahan bagimu yang bangun tidur dari tempat tidur ini. Tuh, untuk orang tidur di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai tidur melulu. Kum barakallahu fik wa rahimakallah, dan Allah merahmatimu. Fa idza qama bi niyati sholatin, maka apabila berdiri dengan niat salat, yad'u lahu, berdoa itu salat, lahu baginya, lahul firasu. Nih, si piros, si tempat tidur tadi, apabila kita berdiri terus wudu, berdiri untuk mau melakukan sholat, si piros itu, si ranjang itu, si tempat tidur itu berdoa, Allahumma a'tihil furushi al-marfu'u, semoga Allah mengangkat derajat tempat tidur ini, ditempatkan nanti di surga baginya, bagi orang yang sholat setelah bangun dari tidur, dari tempat tidur ini. Diaminkan oleh malaikat. Wa idza labisa saubahu, dan apabila memakai pakaian di bulan Ramadan, bagaimana? Yad'u lahu saubu, berdoa itu pakaiannya, yaqulu Allahumma a'ti min hulalil jannati, semoga Allah memberikan pakaian bagi si orang yang memakai pakaian yang sedang saum itu, diberi pakaian yang terindah dari sutra di surga nanti. Hebat. Wa idza labisa na'laihi, dan apabila dia memakai sandal, baik sandal teplek ataupun sandal kulit. Tahu sandal teplek? Sandal bakiat, ketoprak, 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 jeplak, jeplek, jeplak, jeplek, jeplak, jeplek. Ya.
Maka si sendal itu berdoa, na'lahu wa taqulani, dan berdoa itu 12 sendal, Allahumma sabbit qadamaihi ala sirati, mudah-mudahan Allah menetapkan itu apanya ini apa qadam? Apa ini? Telapak kakinya mudah-mudahan ditetapkan, dilangkahkan menuju surga. Sendalnya berdoa seperti itu. Untuk orang yang saum. Wa idza tawaddo'a, dan apabila wudu, nah yad'u lahu al-ma'u, apabila wudu ini orang yang sedang saum, maka berdoa itu air, berdoa untuk orang yang saum. Yaqulu Allahumma tahhir minadz dzunubi wal khotoya, semoga Allah membersihkan orang ini dari segala dosa dan kesalahannya. Ya Allah, diaminkan oleh malaikat. Peracikan-peracikan dari air wudhu itu menjadi malaikat yang mengaminkan doanya. Airnya berdoa, semoga Allah membersihkan dosa-dosa dan kesalahan orang ini. Diaminkan oleh malaikat. Mustajabun, dijamin ijabah doanya malaikat mah. Hebat? Hebat enggak? Makanya harus bahagia. Mau datang Ramadan itu segala-galanya ditingkatkan, dilipat gandakan imbalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Terusin, masih ada sedikit lagi. Wa idza qama ila sholati, dan apabila dia berdiri untuk melakukan salat, yad'u lahu, maka berdoalah itu salat lahu baginya, al baitu masjid, maka berdoa ini masjid. Masjidnya berdoa bagi orang yang sholat di masjid ini, di masjid manapun, bahkan di rumahnya pun. Allahumma wasi' qabrahu, semoga Allah meluaskan kuburnya, meleluasakan kuburnya. Sementara kan kuburan kita cuma semasuk badan, seukuran badan. Tapi bagi orang yang salat di bulan Ramadan masuk ke masjid, si masjidnya itu berdoa semoga Allah meleluasakan tempat kuburnya, alam kuburnya, alam barzakhnya. Wa nawwir hufratahu, dan terangilah itu lubang kuburnya, terangilah. Itu. Wazid rahmatahu, dan tambahlah rahmat, kasih sayangmu. Wa yanzurullahu ta'ala, dan Allah melihat kepadanya, ilahi, kepada orang yang sholat di bulan Ramadan di masjid, birrahmati, dengan pandangan kasih sayang Allah. Wa yaqulu, dan dia berdoa, inda doa, inalika doa, ketika doa dia ngadoa, wiridan ngadoa habis sholat di masjid. Ya ibadi minka doa, Allah berfirman, wahai hambaku, dari engkau permintaan, wa minnal ijabah, dan aku yang bakal mengijabah doamu. Allah berfirman, kalau kamu berdoa habis sholat di masjid di bulan Ramadan, dijamin engkau berdoa pasti aku memberikan ijabah. Allah berfirman, wa minal ijabah wa minka su'al wa minan nuwal, dari kau permintaan aku bakal mengabulkannya. Wa minkal istighfar wa minal ghufran, ketika kamu mohon ampunan kepada Allah, niscaya aku mengampuninya. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, yang harus kita merasa bahagia menerimanya, menyambut bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Dalam setahun cuma 1 bulan, jangan sia-siakan waktu rahmat dan magfirah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengajian yang saya cintai, mari kita bareng-bareng beribadah di bulan Ramadan.
Sambut dengan bahagialah, dengan rasa senang kita untuk melakukan ibadah. Niatkan dari sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa diberi nama Ramadan? Ramadan itu asal kata dari Romyudo. Romyudo itu artinya pembakaran. Menurut istilah bahasa kalimat Ramadan menurut lugawi, menurut etimologi adalah pembakaran yang sangat menyengat, pemanasan, pengapian. Yang kedua, menurut istilah, menurut terminologi religius adalah gufranuz dzunub. Ramadan itu adalah pembakaran dosa. Ramadan itu adalah penghapusan dosa-dosa kita. Garis bawahi dalam tanda kutip dosa-dosa kecil. Beda lagi dosa besar mah. Sudah tahu dosa besar? Harus tahu dong apa dosa besar. Apa? Ayo, satu, dosa besar itu apa? Syirik. Menyekutukan Allah, dosa besar. Dua, supaya ngomong maksudnya bukan saya nyangka nggak bisa, supaya ada suara keluar gitu, supaya tektok gitu, supaya ada interaksi antara mubalik dengan apa, dengan jangan cemberut baik gitu maksud saya. Dosa kepada orang tua, betul Pak. Terus apa lagi? Meninggalkan sholat, bener, dosa besar. Terus apa lagi? Hah? Zina, betul Pak, pinter Bapak, alhamdulillah. Dosa besar. Apalagi? Maling, korupsi. Apalagi? Dolim, hasud, munafik, murtad, kufur. Itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang itu mah ada tata cara tobatnya, untuk ada lebihnya. Iya, durhaka sama orang tua tadi udah sama Pak Yudi. Durhaka sama orang tua, ditutupi juga itunya maskernya tapi kedengaran suaranya, hebat. Dosa kepada orang tua itu dosa besar. Sedangkan dosa kepada orang tua itu kita banyak sekali dosa kepada orang tua kita. Baik yang sudah meninggal orang tua kita ataupun yang masih ada. Makanya untuk anak-anak kita sebagai anaknya yang banyak dosa kepada orang tuanya, minta ampun, minta ampunan, datanglah ke kuburannya untuk ziarah. Doakan mereka. Caranya minta ampunan, doakan mereka, bacakan Al-Quran, bacakan surah Al-Fatihah. Walaupun dengan bahasa kita seperti ini juga, Ma, Bapak, saya minta maaf atas segala kesalahan saya semenjak hidup. Gak apa-apa, dikarenakan mereka mendengar. Cuma kita yang tidak tahu, yang tidak mendengar kepada mereka. Tidak apa-apa. Guru saya sampai mengatakan seperti itu. Cuma saya kemarin itu 2 hari nggak keburu cara ke makam orang tua. Ingat di mobil, masya Allah, pulang. Ya baru jadwal ini, sampai nggak keburu nadran ke makam. Di sini kita berdoa untuk orang tua kita, walaupun kita tidak datang ke makam, ke kuburan orang tua kita. Doakan orang tua kita yang sudah meninggal di alam barzah, yang sudah berada di alam barzah. Ya Allah, mudah-mudahan diterima mereka iman Islamnya, diampuni dosanya.
diberikan rahmat, maghfirah, ampunan kepadanya. Ya Allah, seperti mereka menyayangi kami semenjak kecil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Nah, jadi man faraha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang merasa senang menyambut bulan Ramadan, jasadnya diharamkan masuk neraka. Pantas, dikarenakan kita bakal semangat untuk melakukan berbagai ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Apabila kita leha-leha, santai-santai, tidak disiplin untuk melakukan apa? Ibadah, rugi kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 di bulan hitungan Hijriyah. Istilahnya disebut juga Syahrul Syam, Syahrul Ramadan. Sambutlah kita. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr syami, marhaban ya syahr qiyam, marhaban syahrul kirami. Selamat datang wahai bulan Ramadan yang mulia, yang suci, yang dilipat gandakan segala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan. Tadi juga Ramadan, ya Ramadan itu adalah pembakaran dosa. Tapi dosa-dosa kecil, kecuali dosa-dosa besar mah ada tata cara, ketentuan untuk tobat dosa besar. Banyak istilah nama ibadah di bulan Ramadan: saum, qiyamul lail, tarawih, sahur, tadarus, takjil. Banyak istilah. Tapi lebih banyak di istilah ibadah haji. Istilah ibadah haji mah banyak. Ihram, sa'i, jumroh, tawaf. Di bulan Ramadan juga banyak istilah nama ibadah di bulan Ramadan. Ibadah saum, ya puasa. Tarkun, meninggalkan tidak minum dan tidak makan di siang hari dari subuh sampai maghrib, gitulah. Dengan meninggalkan sesuatu yang membatalkan, itu namanya saum. Tapi itu patokan saum awam, saum umum. Patokan saum khusus mah yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan dari makanan dan minuman, ucapan, tingkah laku, dan juga termasuk sikap hati juga dari sesuatu yang membatalkan ganjaran puasa. Dikarenakan banyak yang membatalkan ganjaran puasa, seperti ghibah, membicarakan kejelekan orang. Jangan-jangan di bulan Ramadan membicarakan kejelekan orang, di luar bulan Ramadan juga dilarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah salah satu kalian di antara kalian yang lainnya dengan yang lainnya. Jangan saling menggibah.
Wailul likulli humazatil lumazah, tercelaklah bagi orang pengumpat dan pencela. Ini mah tidak istirahat dari ngumpat, mencela segala keadaan orang, dipoyok. Hidungnya pesek si Ustadz. Untung ya kalau hujan nggak masuk air. Untung alhamdulillah. Dikarenakan lubangnya masih ke bawah itunya. Tapi kalau lubangnya ke atas, kalau hujan ngerebek kayaknya lah. Ya Allah. Alhamdulillah, syukuri. Si Ustadz giginya roges, kayak gitu ada sihungnya. Kalau senyum kayak serigala mau menerkam. Itu mencela. Si Pak Anu berjalannya jingjet kayak gitu, nang ning nang ning, itu mencela, itu nggak boleh. Memarahi istri di rumah nggak boleh itu. Apalagi nggak keruan dosanya, kesalahannya sedikit, diomelnya kebanyakan, ngomelnya banyak, kesalahannya sedikit. Disuruh bikin sayur kurang garam, wah kemana-mana ngomongnya. Padahal mah garamin sendiri, kurang garam. Apa susahnya sih garam sendiri, ditambah garam sendiri, daripada banyak omel. Itu diancam dengan surah Al-Humazah ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wel bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, mencaci maki orang itu. Nggak boleh itu. Harus ditanamkan itu kalimat bahasa kasih sayang yang hebat, kasih sayang yang mulia. Sesuai yang namanya Islam itu kan namanya damai. Damai kan tidak ada perselisihan. Islam itu damai. Tidak ada perselisihan, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Dikelirkan, itu Islam. Dari namanya juga sudah Islam. Apalagi dengan ibadah saum. Puasa dari perkataan yang jelek, puasa dari perbuatan yang sifatnya dosa. Mata, penglihatan mata, tidak boleh melihat sembarang, melihat kemana-mana. An-nadhru bisahwati, melihat dengan sahwat kepada lain jenis, itu sudah membatalkan ganjaran puasa. Bagaimana Ustaz kepada istri, kepada bojo kita? Ya makanya harus ada batasannya. Bagaimana anakoh berpelukan sama istri di bulan Ramadan, tapi berpelukan bukan berpelukan campur syahwat. Boleh apa tidak? Makruh. Kurang baik. Di bulan Ramadan mah dibatasi. Apalagi Ustaz Mahmud dalam sering jauh. Ketemuannya 3 hari dalam sebulan, 2 hari kadang. Kan kalau ketemu apa? Sono, kangen, mau meluk terus kayak gitu. Hah? Seperti itu kan? Di bulan Ramadan lebih baik nggak pulang saja Ramadan mah, cari selamat. Itu kayak gitu. Kepada yang halal itu, apalagi kepada yang haram. Melihat tiktokan yang bujurnya budak bayan, batal. Udah batal tuh puasa tuh, ganjarannya udah nggak ada. Cuma ganjaran rubba soimin. Banyak sekali orang yang saum. Laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atus, tetapi tidak hasil ganjaran saumnya melainkan cuma mendapat lapar dan dahaganya saja. Lapar, dahaga ya dahaga, tetapi tidak mendapat ganjaran. Untuk apa? Rugi. Lebih baik ya selamatkan yang sebaik-baiknya, dikarenakan ya sedikit-sedikit tingkatkan
dari saum awam itu ke saum khawas. Saum penglihatan matanya, saum pendengaran telinganya dari segala pendengaran yang jelek-jelek. Ada orang yang lagi ngomongin orang, jangan malah didengerin. Oh iya ya, saya juga tahu. Nemrong. Dihindari, bahkan kalau bisa mandi dilarang. Jangan ngomong. Kalau bertengkar di rumah, istri sama suami, cukup kata suami, ana shaimun, saya sedang saum bu. Maksa terus, saya sedang saum bu, kalah beletak, kalah ninggang pakai gelas. Lompat atuh, jangan diam baik. Ya. Dikarenakan kalau dilawan, batal bareng-bareng. Selamatkan saum kita. Lisannya saum dari pembicaraan, dari makan dan minum, dari segala sesuatu yang mengharam. Telinganya, hidungnya, matanya, kakinya jangan dilangkahkan ke tempat yang bisa mengakibatkan membatalkan ganjaran saum, ke tempat maksiat ketika bulan Ramadan. Anggota badannya dicegah, ditahan dari perbuatan-perbuatan yang haram. Itu tahapan saum yang kedua. Kalau tahapan yang ketiga mah saum khawasil khawas adalah baru merasa mau, ingin, baru ingin makan enak, udah batal tuh puasanya. Ada keinginan yang kepada selain Allah, ada kemauan kepada selain Allah, sudah batal puasanya. Makanya paling-paling di bulan Ramadan saya mau ngaji, saya mau baca Quran, saya mau sedekah, saya mau berjamaah. Begitu yang bagus-bagus be. Jangan saya mau maksiat, saya mau nonton film, saya mau pasea. Apa pasea cek bahasa Batawi? Bertengkar. Saya mau bertengkar. Bulan puasa bertengkar. Atuh batal ganjaran puasanya kemana? Itu seperti itu. Perbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan, dilipat gandakan ganjaran ibadahnya. Banyak sekali. Man hadara majlisan, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu fi Ramadana, di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatun, maka Allah bakal mencatat untuk setiap satu langkahnya satu ibadah. Biqadim ibadah tasanatin, satu langkahnya seperti ibadah sanatan, 1 tahun. Yang datang pengajian di bulan Ramadan, satu langkahnya dihitung seperti ibadah 1 tahun. Berarti pemenangnya di sini siapa yang paling jauh langkahnya? Pak Yono kayaknya paling jauh. Kan pakai motor kata Pak operator. Pak operator dari mana? Pakai motor. Apakah dihitung langkah? Dihitung langkah. Pak Zahir, bapaknya dari mana? Kesini berapa kilometer kesini? Iya, kalau dihitung dengan langkah, berapa langkah? Itu di bulan Ramadan mendatangi pengajian, wah hebat sekali. 1 langkahnya dihitung seperti ibadah 1 tahun. Hebat.
Hebat. Gitu. Wa yakunu ma'i tahtal arsy dan bersama, dan bukti bersamaku tahtal arsy di bawah aras. Bersama Allah di bawah aras. Wa man dawama 'alal jamaah, barang siapa yang mendawamkan salat berjamaah, terus berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah terus ke masjid, apalagi tarawih mah fi Ramadan, di bulan Ramadan, a'tahullahu taala bi kulli rakaatin madinatun, dari setiap rakaatnya itu bakal diberikan Madinah, bakal diberikan suatu kota, tamla'u min ni'amillahi, yang dipenuhi kota itu dengan berbagai nikmat dari Allah. Wa man bara walidayhi, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya fi Ramadan, di bulan Ramadan, yanalu nazrullah, maka dia bakal mendapat penglihatan Allah, birrahmati, dengan rahmatnya Allah. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku bakal menggenggamnya, memasukkan ke dalam surganya. Wa ma min imra'atin, dan tidak seorang wanita tatlubu ridho zaujiha, yang mencari keriduan suaminya fi Ramadan, di bulan Ramadan, illa walaha saubu Maryam, sawabu Maryam, kecuali dia mendapat ganjaran kesolehan Siti Maryam, wa Asyata, dan kesolehan Siti Asia. Hebat. Siapa istri yang taat kepada suaminya di bulan Ramadan bakal diberi ganjaran kesolehan Siti Maryam dan Siti Asia. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa. Siapa Siti Asia? Istrinya Fir'aun. Jadi kok bisa istri Fir'aun menjadi ahli surga? Kalau mau digauli oleh si Fir'aun itu disadur oleh setan. Yang menggauli si Fir'aun itu setan, jin kafir. Siti Asia nama selamat, dilindungi oleh Allah. Begitu. Di dalam tafsir dijelaskan, termasuk dalam tafsir Sarah Labid Imam Nawawi. Makanya disuruh istri supaya solehah ya, supaya dapat ganjaran kesolehan Siti Maryam dan Siti Asia. Gitu. Wa man qada hajata akhihil muslimi, barang siapa yang memberikan kebutuhan sesaudara yang muslim fi Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamati, maka Allah bakal memberi 1000 kebutuhannya di hari kiamat. Pak Yudi lagi butuh uang, cuman 10 juta, nggak besar, dikasih sama saya, bakal dibalas oleh Allah 1000 kali lipat nanti di surga segala kebutuhannya. Subhanallah. Hebat. Kehebatan ini mari kita rayakan, mari kita senangi, mari kita sambut. Mudah-mudahan kita bisa melakukan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan itu. Nuzilat Taurat, diturunkan Taurat juga di bulan Ramadan tanggal 6. Injil diturunkan tanggal 13 bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan tanggal 18 bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan tanggal 17 atau menurut pendapat tanggal 24 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan yang mulia, dan juga kita mendapat pertolongan, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
ditetapkan iman kita, hidayah dan taufik kita untuk bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Yuk, Pak Guru, ada apa pertanyaan? Saking udah ngertinya, nggak ada yang bertanya ya? Saking udah ngerti. Yuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk menghadapi bulan suci Ramadan tentunya supaya kita bisa melaksanakan ibadah seluruh rangkaian kegiatan yang dapat mendapatkan pahala atau ridha dari Allah. Kiat-kiat atau persiapan barangkali yang perlu kita siapkan menyongsong bulan suci Ramadan itu apa saja kira-kira supaya benar-benar di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan dengan baik, bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Ya syukur-syukur Allah ridai, kemudian ya kita diberikan kesempatan dijauhkan dari berbagai macam halangan yang akan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik. Barangkali itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtimal, jawabannya ihtimal. Ihtimal itu berbagai kemungkinan. Di antara kemungkinan yang paling menjamin kiat untuk supaya kita di bulan Ramadan lulus itu harus ada latihan dari sejak awalnya, dari kemarin, bahkan dari Rajab, Sa'ban masuk ke Ramadan itu sudah dilatih, sudah dilatih, namanya riyadhah. Sudah ada riyadhah dari sejak Rajab, Sa'ban, begitu masuk Ramadan, termasuk seperti apa? Melatih perut, puasa dengan puasa, melatih dengan sholat sunat, melatih dengan apa, dengan sedekah dan sebagainya. Pas begitu masuk Ramadan itu, kalau tidak ada persiapan latihan saum sunat dari sebelumnya, pas begitu masuk Ramadan kaget. Tanggal 1 sudah diserang apa? Sakit perut tanggal 1. Dikarenakan apa? Kaget. Kenapa nggak latihan dari sejak Rajab? Puasanya seperti itulah. Dan apapun harus ada latihannya. Kita mau main bola, mau badminton, mau apa, harus ada warming up dulu. Mau tinju, ini gini dulu. Jangan payah begitu datang, biarinlah, pokoknya nanti kalau sudah di panggung dijekok aja. Kalah tuh, udah kalah. Kayak gitu. Biar aja lah, latihan puasa juga dari sejak Rajab, Sa'ban juga pas begitu Ramadan semua sudah siap untuk puasa. Kena nih nanti apa? Lambung. Ya harus ada latihan. Sholat sunatnya, sedekahnya. Jadi dilatih dari sejak 2 bulan sebelumnya. Itu makanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu riyadhah itu. Cuman kita nggak paham apa itu maksudnya. Pemanasan, memberikan keberkahan itu supaya pas begitu masuk di bulan Ramadan kita sudah santai, sudah istiqomah pas begitu masuk dalam Ramadan. Jadi seperti yang tidak biasa sholat sunat itu paling bisa bertahan 3 malam. Malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3 udah kabur, yakin. Kenapa? Tidak dibiasakan, jadi kaget. Halo.
Di masjid-masjid yang penuh itu 1, 2, 3, keempat kelimanya langsung mulai melorot. Kenapa? Kaget, kagak dilatih dari sejak Rajabnya. Seperti itu. Jadi kiat-kiat itu, kiat yang paling tepat itu riyadhah. Riyadhah. Pinta yang kedua, pinta kepada Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Itu pun semuanya atas pertolongan Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan melainkan hanya pertolongan Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ya, minta pertolongan. Pak Yudi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yudi Pak Ustadz. Itu kami terpisah dengan orang tua karena saya menegakkan faraid. Menegakkan faraid sampai lebih kurang 20 tahun. Faraid, Iya. bagian waris. Iya. Karena orang tua menginginkan itu dipecah adalah sesuai dengan saya sebagai ibunya berhak untuk berhak untuk menentukan semua warisan. Jadi saya bilang bahwasanya tidak bisa seperti itu. Faraid itu tetap ibu punya haknya, tapi ditentukan oleh ketentuan faraid, hasilnya itu bagaimana, berapa dan lain sebagainya, itu mengikuti hukum Islam saja, yaitu faraid. Tidak bisa mengikuti bahwasanya ini harus mengikuti ibu saja bagaimana gitu. Nah, akhirnya kami terpisah. Terpisah dalam arti kalau alamat ibunya itu sudah tahu, tapi senantiasa terhalang. Karena apa? Karena pintu gembok itu senantiasa terbelenggu. Nah, juga dihalangi oleh keputusan daripada anaknya yang terbesar. Bukan anak yang terbesar, anaknya yang salah satu anaknya yang besar. Pertanyaannya adalah terpisahnya hubungan orang tua dengan saya, dengan anak gitu, karena saya menegakkan faraid. Seperti itu. Nah, terus bagaimana ini meminta maafnya? Artinya begini, bukan sudah meminta. Meninggal, orang tua sudah meninggal. Ya? Orang tua sudah meninggal. Masih ada kalau nggak salah, karena kami tergembok pintunya dan tidak terdengar beritanya lagi. Orang tua masih ada tapi sulit untuk bertemu. Ya. Nah, tidak diketahui lagi masih ada hidupnya lah, Masa atau setegak itulah. masih hidup atau sudah wafat. Nah, sehingga tidak tahu apa masih hidup atau sudah wafat. Tidak ada beritanya. Tidak ada berita. Emangnya Iya. jauh di mana? Di Bogor. Dekat atuh. Rumahnya juga tahu. Cuma masalahnya pintunya tuh senantiasa Atau minimal cari informasi dari tetangganya, dari siapa gitu. Juga nggak ada yang tahu. Untuk menembus hal itu baik melalui jalur hukum, kan di kita ini negara hukum, bagaimana caranya? Harus ada cara yang harus ditempuh. Jangan kita terima apa adanya, segala keputusan itu sambil kita tidak ada upaya. Adakan dulu upaya dohir, usaha dohir, hukum fakta gunakan melalui perjalanan upaya seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas jawabannya. Cukup? Ini sudah suruk ya?
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.